Bagaimana masjid solusi umat? Tadi saya di Masjid Mutima Dahlan, itu saya sampaikan, silakan Pak Dokter membuka konsultasi kesehatan minimal seminggu sekali. Nanti siapapun yang punya masalah kesehatan bisa konsultasi ke masjid. Saya tadi malam kan jalan saya berat, asam urat saya kambuh. Nah langsung Pak Dokter, Pak Kus mau disuntik? Oh siap. Langsung jam 10:30 malam perawatnya datang, langsung disuntik. Alhamdulillah bangun pagi bugar kembali. Coba kalau masjid ada orang sakit, nggak punya duit, masjid ngasih solusi, pasti laris masjidnya. Dan nggak usah ditanya rajin ke masjid atau tidak, yang penting disuntik dulu, biar nanti rajin ke masjid. Mungkin nek mun kula suntik menawi sampun sehat, rajin teng masjid nggih. Nah baru. Itu. Gitu ya. Terus silakan masjid membuka layanan bantuan hukum. Masjid membuka layanan biro konsultasi keluarga. Di Al-Falah itu nate 2 tahun yang lalu suami istri tengkar. Sing setri ngusir suaminya. Akhirnya nggak ada tempat yang buka 24 jam, maka suaminya tinggal di Al-Falah. Tidur di masjid, kalau malam qiyamul lail, habis subuh ngaji terus sampai suruk. 1 bulan nggak nyampe, Allah takdirkan pulang, bojone kangen dan rukun kembali. Akhirnya suami istri berangkat umroh bersama. Dan sekarang menjadi donatur Al-Falah, dan sekarang setiap pagi jenengan panggih teng mriko. Sing kakung niku lurah. Dua-duanya pejabat. Jadi masjid ramah padu rumah tangga. Ya. Jadi masjid solusi umat. Tadi pagi saya sampaikan ada yang punya hutang 8 miliar. Kita selesaikan di Al-Falah 5 tahun lunas hutangnya. Yang kedua ada yang punya hutang 4,9 miliar. Alhamdulillah sekarang lapornya tinggal 270 juta. Terus kita bantu orang-orang yang punya hutang rentenir, pinjol, kita selesaikan. Tadi Mas Dimas sudah 150 orang kita selesaikan hutangnya. Masjid sing di masalah hutang neng masjid, sing ra iso di beras neng masjid, sing padu neng masjid, sing bingung golek bojo neng masjid. Masjid solusi umat. Bahkan saya pernah menjodohkan yang perempuannya janda 58 tahun, laki-lakinya duda 59 tahun, nikah pertemuannya di masjid. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi masjid solusi semua permasalahan umat. Ini ada yang ngantri, saya ada Mojokerto, ada yang dari Tanggulangin, pengen konsultasi sama Al-Falah. Padahal konsultasi ya pokoknya yang penting didengarkan, yang penting dinasehatin, insya Allah selesai. Ada juga yang sangat ekstrim, gantung gagal. Pripun ceritane? Punya utang pinjol, tidak sanggup menerima beban tagihan debt collector, beli tali dadung digantungke teng blandar, pedot. Napa pedot? Awake lemu banget, mboten saged menopang berat badan. Dibeto teng masjid kalih Ustadz Lutfan, Pak Kus, mohon Bapak ini dinasihati. Panggih kula putrane pinten Mas? 3. Putrane dijak sama istrinya diajak. Tenang Mas, utang ki ojo dipikir. Nek dipikir stres, tensi naik, bingung, panik, hadapi saja. Saat ini perbaiki ibadahnya, rajin-rajin ke masjid, perbaiki hubungannya sama Allah, perbaiki hubungan sama istri, sing penting tenang. Lan amalke bayaran, insya Allah utangmu rampung. Alhamdulillah. Yang penting tenang tadi Pak. Atas izin Allah sekarang sing kakung mengoperasikan sound system. Sing perempuan dilatih jahit. Masjid sampai ikut campur dalam hal mencarikan pekerjaan. Coba kalau masjid semua seperti ini, nggak ada pengangguran.
Kalau ada yang tanya, Pak, apakah di Al-Falah ada pekerjaan? Ada, banyak sekali. Kan tanya pekerjaan, bukan gaji. Jadi yang penting cari pekerjaan, banyak, serius. Ya, kayak Mas Yusak, punya utang BRI, punya utang pinjol, punya utang rentenir, totalnya 13 juta. Kamu mau tobat? Mau, Pak. Kamu pengen memperbaiki diri? Mau, Pak. Setelah saya lunasin, kamu nggak akan utang lagi? Siap, Pak. Saya bayari, Pak, 13 juta. Cek aja nanti di sana, Mas Yusak itu sekarang pegawai pengiriman air isi ulang. Galon Al-Falah, hidromat. Artinya apa? Masjid harus hadir terhadap permasalahan masyarakat. Cuma kadang kan ngurus masjid memang tidak ada yang full time. Al-Falah itu kan dulu pegawainya ya seadanya. Pak Roto nyapu masjid, Ustadz Surono almarhum ngimamin masjid, rumahnya Ngawi paling barat, jadi jaraknya kurang lebih setengah jam. Mas Surat bagian administrasi. Nah, semuanya sambilan. Pak Roto nyapu sama buka masjid, nyalakan lampu masjid, nek mau nyala mau nyapu, tutup meleh, mengke buka meleh menjelang duhur. Habis subuh tutup meleh. Bar duhur nunggu lagi azan, mungkin sampai ngisa matikan lampu, gembok masjid, tutup pagar. Mungkin buka meleh menjelang subuh. Maka gajinya 2M. Matur nuwun Mas. Ya. Tidak diperhatikan kiprahnya. Ya karena memang sambilan. Maka saat ini saya naikkan gajinya dan saya berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Lulusan SD mboten lulus. Anaknya itu ada yang di mana? Jerman ya. Anak yang di Jerman berkah ngurus masjid, anaknya ada yang Jerman, terus anaknya yang besar menjadi masak Al-Falah, pegawai tetap cuma masak saja, Mbak Nini. Nah, waktu diumrohkan bingung, ical teng Ka'bah. Laporan Pak Roto hilang, wah sing teng griya panik gitu. Ini gambaran saya untuk memuliakan marbot masjid. Nah, akhirnya perubahannya Al-Falah itu kita angkat Ustadz Lutfanuddin menjadi imam utama, Ustadz Mufti dari Lombok menjadi imam juga, dan akhirnya anak-anak muda saya kader seperti ini kita amanai jadi media.